Setrika Ikanaan. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah teman-teman, selama 1 minggu ini kita sudah belajar mengenai new normal. Dan hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu New Normal, New Journey. Nah teman-teman, saya mau tanya, teman-teman pernah dengar nggak istilah jas merah? Pernah ya, pasti ya mungkin ya. Nah, jas merah itu apa sih? Bukan jas berwarna merah loh ya. Jas merah itu adalah akronim dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu artinya bahwa kita nggak boleh tuh melupakan sejarah, melupakan apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita di masa lampau. Nah teman-teman, kita memang bangsa pelupa ya. Terkadang kita tuh suka lupa apa yang sudah terjadi di dunia ini, terkhusus di bangsa kita. Kita terkadang juga melupakan bahwa ternyata masa lalu itu sebenarnya sebagai refleksi kita untuk menjalani masa depan. Teman-teman, di masa COVID-19 ini kita semua kaget loh. Kenapa sih kita ngalami ini? Bahkan teman-teman juga merasakan kan begitu susahnya mengalami masa COVID-19 ini. Dan kita juga saksi karena kita hidup di tengah-tengahnya. Tapi teman-teman, ketika kita ini kaget adanya pandemi, itu sebenarnya bukan hal yang baru loh. Ternyata sebelum-sebelumnya itu juga pernah ada bencana yang mirip-mirip seperti pandemi yang kita rasakan saat ini. Contohnya apa? Contohnya, sejarah itu pernah mencatat bahwa dunia kita pernah mengalami pandemi. Ada wabah pes, teman-teman, di Pulau Jawa tahun 1910. Kemudian ada flu Spanyol tahun 1918. Alkitab juga ternyata mengisahkan tentang adanya bencana. Kalian ingat nggak kisah yang dialami oleh Nuh dan keluarganya ketika dia harus masuk ke Bahtera? Nah itu kan ada sebuah bencana di mana hujan terus turun terus serta pada akhirnya ada air bah yang melanda mereka. Nah teman-teman, kita ternyata sebagai manusia, sebagai bangsa itu ternyata nggak terbiasa ya mencatat sejarah, tidak terbiasa mengingat sejarah. Harusnya mungkin kita merekamnya, menjadikan monumen supaya kita ingat, oh ya dulu pernah ada kejadian pandemi COVID-19 dan sebagainya. Itu menolong kita untuk ingat adanya bencana tersebut. Tapi seakan-akan kita tuh nggak mau ingat kejadian-kejadian yang menggetirkan hati kita. Yang mau kita ingat itu yang enak-enaknya saja. Seolah-olah Tuhan itu nggak hadir teman-teman di saat kita susah. Nah padahal Tuhan itu ada di setiap kehidupan kita, baik kehidupan ketika kita senang maupun ketika susah, bahkan ketika kita mengalami bencana alam sekalipun. Tuhan hadir dikala susah dan senang. Itu yang harus kita ingat teman-teman. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Mari sama-sama kita buka di kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat 9. Kita sama-sama baca bareng-bareng ya teman-teman. Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman, saya menekankan pada kata menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya sepanjang perjalanan, sepanjang journey kehidupan kita, Tuhan itu selalu hadir. Kita nggak suka sih sebenarnya mengenang masa-masa yang buruk. Padahal masa yang jelek juga bagian dari kehidupan kita, bukan? Bukankah hidup itu ada masa senang, ada masa susah, dan sebagainya? Makanya ketika ada pandemi teman-teman, baru kita tahu betapa pentingnya penelitian tentang virus yang selama ini kita abaikan. Dengan adanya pandemi baru kita sadar juga bahwa selama ini kita tuh salah mengelola bumi. Dan dengan adanya pandemi teman-teman, ternyata kita juga diingatkan pentingnya untuk menjaga kesehatan kita. Nah teman-teman, hidup ini nggak pernah berjalan lurus-lurus aja. Selalu ada lika-liku kehidupan yang harus kita lalui. Kadang kita naik, kadang kita jatuh, dan kadang harus berbelok-belok kehidupan kita. Banyak orang cenderung fokus kepada masa kejatuhannya, dan ingat yang jeleknya saja. Bahkan mungkin kita sendiri, saya dan teman-teman, jadi merasa malas untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita sering mempertanyakan, apa sih kepentingan dari hidup kita? Kayaknya nggak ada. Nah, ada banyak alasan teman-teman mengapa seseorang kehilangan motivasi hidup.
Kebanyakan karena merasa lelah dengan apa yang sudah kita lakukan. Ada yang justru merasa khawatir dan tidak memiliki harapan akan masa depannya. Padahal sebenarnya kita tahu firman Tuhan pun mengatakan Tuhan pelihara hidup kita. Tapi kitab Yosua yang kita baca di hari ini menjelaskan kepada kita apapun alasannya teman-teman, Allah menyertai sepanjang perjalanan hidup manusia. Bersama Allah selalu ada harapan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita dilanda kegagalan dan kegetiran, tapi kita nggak usah takut. Karena ada janji Allah untuk penyertaan. Allah menyertai sepanjang jernih kehidupan kita. Mari kita syukuri apapun di masa new normal ini, sekalipun mungkin bagi teman-teman berat banget ya harus masuk ke zona ini, masuk ke new normal ini, dan kita jalani jernih hidup kita dalam penyertaan Allah. Dengan new normal, kita bersuka cita karena selalu ada new journey dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk terus berjalan bersama Tuhan dan ingat bahwa pengalaman ini sangat berharga karena telah kita lewati bersama dengan Tuhan. Jangan lupa besok kita bakal ada ibadah online di channel ini. Jadi jangan lupa untuk ibadah besok ya. Hari Senin nanti kita juga bakal ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan atau pertanyaan? Ayo DM Instagram Youth GKI Kanaan dan dengerin juga podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari ini kita juga bakal ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati. Halo guys, selamat datang di podcast Youth GKI Kanaan di episodenya yang kedua. Wow. Temanya itu adalah Reburning the Fire. Jadi Reburning the Fire itu Gimana sih balikin semangat pelayanan? Nah, gimana tuh kok? Mungkin dia terlalu mager sama PSBB. ya, yang tadinya udah malas pelayanan, ketemu PSBB malah jadi Makin males. makin malas ya. Bahasa Inggrisnya tuh rethinking. Kita memikirkan kembali pelayanan yang kita sudah lakukan, apakah sudah menyukakan hati Tuhan atau belum. Tapi kok pelayanan yang kita mau lakuin tuh kayak gimana sih pelayanannya? Tapi sabar, gue bingung duluan nih Bram. Gimana sih? Aku udah semangat banget nih pelayanan, tapi teman-teman yang lain gak semangat, malah nolak pelayanan. Nah justru teman-teman kita harus belajar betul-betul untuk melihat relasi sama Tuhan ini adalah hal yang penting.